Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara. Sekarang kalian ketemu dengan Kak Winta di video pembelajaran materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yuk disimak videonya. Sekarang kita belajar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, sebelum kita bahas masing-masing, perhatikan dulu gambar pertama dan gambar kedua. Yang pertama itu adalah produksi padi Indonesia. Kadang naik dan kadang turun. Tapi sekarang kakak mau kalian perhatikan tahun 2006 sama tahun 2007. Tarik garis. Ini mengalami kenaikan gitu. Atau dari sini juga boleh kita lihat. Misal tahun 2006-nya itu 54. Terus tahun 2007 itu 57. Ada kenaikan 3 juta ton. Gitu ya. Inilah yang disebut dengan pertumbuhan. Jadi sangat gampang sebenarnya. Pertumbuhan itu adalah kenaikan produksi, ya. Nah, kemudian yang kedua, ini adanya pembangunan. Jadi misalnya sebelum ada ini, terus dibangun ini. Nah, itulah yang disebut dengan pembangunan ekonomi. Kenapa dikatakan pembangunan ekonomi? Karena ini akan mempengaruhi ekonomi masyarakat. Misalnya, yang awalnya dari daerah sini terus ke arah daerah Jakarta misalnya susah untuk bepergian atau lebih sulit bepergiannya, biasanya naik pesawat, terus dibangun rel kereta api ini, itu akan mempermudah masyarakat bepergian atau bermigrasi ke tempat yang lain. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu keadaan jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Kalau jumlah produksi barang meningkat, misal dari awalnya memproduksi 100 unit barang menjadi 200 unit barang, itulah arti dari pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika ada kenaikan, maka akan mengakibatkan yang namanya pendapatan meningkat juga. Dan pertumbuhan ekonomi itu adalah dalam jangka waktu yang panjang, ya. Nah, coba kita lihat produksi beras di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Tahun ke tahun dia mengalami kenaikan. Tapi tingkat kenaikannya itu berbeda persentasenya. Untuk melihat persentasenya, kita pakai rumus yang ini. Pertumbuhan ekonomi adalah produk domestik bruto. Tahun yang ditanya, ini misalnya kita buat tahun 2018 yang ditanya ya, kurang produk domestik bruto tahun sebelumnya, ini tahun kurang 1. Nah, ini berarti tahun 2017 per yang tahun sebelumnya, berarti tahun 2017 dikali 100%. Nanti akan ketemu hasilnya tingkat persentase dari kenaikan ekonominya, ya. Nah, gimana sih ciri-ciri dari suatu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi? Nah, ini dia peningkatan produk domestik bruto. Misalnya, seperti yang tadi, awalnya memproduksi 34 juta ton beras menjadi 37 juta ton beras. Nah, ada kenaikan 3 juta. Itulah yang disebut dengan peningkatan produk domestik bruto. Yang kedua itu adalah peningkatan produktivitas.
Produktivitas itu apa? Itu adalah tingkat perbandingan input dengan output. Jadi input itu adalah faktor produksinya, output itu adalah hasilnya. Misalnya inputnya pada tahun 2017 kita buat itu senilai 100 juta. Menghasilkan output 500 juta. Tahun 2018 inputnya itu 120 juta. Menghasilkan misalnya 1M output gitu. Jadi kenaikannya ini langsung 2 kali lipat, gimana sekali juga langsung 1M. Padahal di sini tidak gitu. Di sini hanya naik 1/5. Jadi itu yang dinamakan dengan peningkatan produktivitas. Yang ketiga itu adalah berlangsungnya arus barang, modal serta manusia. Misalnya arus barang itu gini. Tadi kan ada peningkatan beras gitu, produksi beras. Awalnya misalnya 34 juta. Itu udah memenuhi kebutuhan Indonesia. Misal ya, udah terpenuhi nih. Kemudian tahun berikutnya itu 37 juta produksinya. Nah, ada kelebihan misalnya kita buat tetap kebutuhannya segitu. Misalnya lebihnya itu 3 juta ton. Nah, ini bisa diekspor ke luar negeri. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk bagaimana sih pendapat ahli tentang teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu adalah yang klasik, kedua neoklasik, ketiga adalah historis. Nah, kalau yang klasik itu adalah yang sederhana. Nah, kalau neoklasik itu ada hubungannya sama pembentukan harga, produksi, sama distribusi. Nah, kalau historis itu udah pasti tahu, belajar sejarah kan? Berarti ada hubungannya sama urutan waktu, ya, berdasarkan waktu terjadinya. Yang pertama dulu, yang klasik. Ada menurut si Adam Smith, yang kedua itu menurut David Ricardo, ketiga menurut Robert Malthus. Menurut mereka bertiga, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu adalah pertumbuhan penduduk. Nah, tapi ada perbedaan di antara mereka. Adam Smith mengatakan pertumbuhan penduduk itu akan meningkatkan yang namanya pertumbuhan ekonomi karena semakin banyak tenaga kerja, semakin banyak juga jumlah produksi barang. Nah, kalau menurut si David Ricardo itu berlawanan. Ketika ada yang namanya pertumbuhan penduduk, itu akan menurunkan yang namanya pertumbuhan ekonomi karena adanya penurunan upah. Karena melimpahkan tenaga kerjanya, jadi turun dong upahnya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua, neoklasik. Yang pertama itu adalah menurut Robert Slow. Yang pertama pendapatnya itu adalah modal. Jadi kalau misalnya semakin banyak modalnya, semakin tinggi juga pertumbuhan ekonominya. Jelas itu. Jadi misalnya gini, awalnya aku punya modal 1 hektar tanah. Aku bisa memproduksi jagung 1 ton. Kemudian punya 2 hektar tanah. Bisa memproduksi 3 ton jagung gitu. Jadi modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu adalah populasi. Jadi maksudnya itu semakin banyak orang atau semakin banyak tenaga kerjanya, semakin banyak juga produksi barang dan jasanya. Yang ketiga itu adalah teknologi. Ini udah jelas. Teknologi itu membuat suatu kerjaan itu semakin efisien. Misalnya dulu itu kan menggunakan cangkul untuk menanam tanaman, misalnya menanam jagung gitu. Sekarang itu udah banyak teknologi. Misalnya membajak sawah aja, dulu pakai kerbau, sekarang pakai traktor gitu ya. Nah, kemudian outputnya itu berarti hasilnya. Jadi tergantung hasilnya, itulah yang mengakibatkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu adalah menurut si Harrod dan Domar. Mereka mengatakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu terjadi karena adanya pembentukan modal. Ini jelas. Tadi misalnya aku punya modal 1 hektar tanah,
kemudian jadi 2 hektar, itu pasti berbeda hasilnya gitu. Jadi tergantung modal yang kita miliki. Kalau modalnya banyak, ya hasilnya juga banyak. Yang ketiga itu adalah menurut Schumpeter. Jadi menurut dia, pertumbuhan ekonomi itu terjadi karena adanya kewirausahaan atau inovasi. Inovasi itu adalah yang pendapat baru. Nah, kewirausahaan itu misalnya seperti ini nih. Dulu itu belum banyak yang namanya jualan minuman. Nah, sekarang makin banyak membuka usaha minuman. Nah, itulah yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terjadi karena adanya kewirausahaan. Nah, yang ketiga itu adalah berdasarkan historisnya ataupun urutan sejarahnya. Nah, yang pertama itu adalah menurut Friedrich List. Nah, berburu dan mengembara. Jadi ini zaman sejarahnya ya. Yang kedua itu adalah berternak dan bertani. Yang ketiga itu adalah bertani dan kerajinan. Keempat, kerajinan, industri dan perdagangan. Pendapat yang kedua itu adalah menurut si Carl Gujar. Menurut dia yang pertama itu adalah rumah tangga tertutup. Jadi rumah tangga tertutup itu sifatnya masih sederhana. Artinya mereka hanya memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk kelompok sendiri. Yang kedua itu adalah rumah tangga kota. Di rumah tangga kota ini sudah mengenal yang namanya perdagangan dan industri. Jadi perdagangan dan industrinya itu berpusat di kota. Tapi mereka udah berinteraksi dengan desa. Oke, lanjut ke yang ketiga, itu adalah rumah tangga bangsa. Ini sering juga disebut kemasyarakatan. Nah, di sini sudah terjadi interaksi antara kota dengan kota. Itu kenapa bisa terjadi? Karena di satu kota mereka belum bisa memenuhi semua kebutuhannya. Makanya melakukan perdagangan dengan kota lain. Misalnya ini kita buat kota A, di sini kota B. Lanjut ke yang keempat, itu adalah rumah tangga dunia. Nah, di sini sudah mengenal yang namanya ITEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah mengenal juga yang namanya perdagangan luar negeri. Jadi antara negara dengan negara sudah melakukan interaksi atau perdagangan. Misalnya kita buat negara A dengan negara B. Ada interaksi atau perdagangan. Ya. Yang ketiga itu adalah menurut Werner Schomburg. Nah, menurut dia yang pertama itu adalah prakapitalisme. Namanya pra berarti belum. Berarti ini belum mengenal yang namanya paham kapital. Atau masih sifatnya sederhana. Sederhana dan bersifat kekeluargaan. Yang kedua itu kapitalisme madya. Nah, di sini orang sudah mengenal yang namanya uang dan mulai menumpuk kekayaan. Nah, kapitalisme raya. Disinilah masa-masa jayanya paham kapitalisme. Di mana di sini itu terdapat yang namanya kaum pemilik modal dan kaum buruh. Dan di sini terjadi yang namanya menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, itu adalah menjadi tujuan hidupnya. Sebesar-besarnya ya. Yang keempat itu adalah kapitalisme akhir. Nah, karena tadi muncul yang namanya ini pemilik modal sama buruh, muncullah yang namanya kesenjangan. Karena kesenjangan ini, muncullah yang namanya kaum sosialis untuk mengurangi
kesenjangan itu. Kaum sosialis itu adalah pemerintah. Ya. Jadi biasanya kaum sosialis ini tujuannya itu mengurangi antara kesenjangan dari si pemilik modal dan buruh. Yang keempat itu menurut si W.W. Rostow. Jadi menurut dia pertumbuhan ekonomi itu dimulai dari tahap tradisional. Nah, namanya tradisional berarti itu masih memegang teguh yang namanya adat istiadat dan masih bersifat sederhana. Yang kedua, tahapnya itu adalah prasyarat lepas landas. Di sini masyarakatnya sudah mulai sadar akan adanya perubahan. Jadi hidup itu harus berubah. Mereka telah menyadari itu dan mulai menerima yang namanya inovasi. Yang ketiga itu adalah lepas landas. Nah, di sini sudah sangat banyak yang namanya inovasi. Dan industri juga sudah tinggi. Yang keempat itu adalah matang. Nah, di sini perekonomian itu sudah benar-benar matang. Nah, di sini iptek itu digunakan semaksimal mungkin. Jadi, penggunaan teknologi itu akan menghemat yang namanya biaya produksi atau menimbulkan yang namanya efektif dan efisien. Ya. Jadi kalau negara yang dikatakan telah matang itu bisa mengatasi masalahnya sendiri tanpa minta bantuan ke negara lain. Yang kelima itu adalah konsumsi tinggi, di mana masyarakat di sini udah mencapai yang namanya kemakmuran, ditandai dengan konsumsi akan barang mewah. Dan di sini tujuannya itu adalah untuk mempertahankan kemakmuran itu sendiri. Oke, itulah yang pertumbuhan ekonomi historis. Nah, sekarang kita bahas soal suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kenaikan PDB atau produk domestik bruto tanpa memandang adanya apakah persentase kenaikan PDB lebih besar atau lebih kecil dibanding persentase kenaikan jumlah penduduk. Nah, adanya kenaikan PDB tanpa memandang. Jadi itu yang dinamakan dengan pertumbuhan ekonomi. Nomor 2, pada umumnya pertumbuhan ekonomi negara maju jika dibandingkan dengan negara berkembang. Oke, baca dulu. Opsinya lebih rendah, lebih tinggi, sama besar, atau sama rendah. Coba kita lihat pertumbuhan ekonomi 2017 ya. Ini dia datanya. Ada Amerika Serikat sampai ke Inggris. Pasti tahu dong yang mana negara maju, yang mana negara berkembang. Jadi sederetan ini dia adalah negara maju. Sederetan ini itu adalah negara berkembang. Nah, dari data ini sebenarnya udah kelihatan lebih tinggi negara berkembang. Nah, berarti jawabannya itu adalah lebih rendah. Kenapa lebih rendah, Kak? Kan dia negara maju. Nah, jadi di negara maju itu modalnya itu udah hampir terpakai semuanya gitu. Misalnya SDA, mereka punya modal SDA gitu. Itu udah hampir terpakai semuanya. Ada kemungkinan besar akan nge-stuck di situ atau hanya nunggu 1%, 2% gitu. Sedangkan negara berkembang modalnya itu belum kepake semuanya, masih banyak yang nganggur gitu. Jadi ada kemungkinan besar untuk dipakai
Jadi itu yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang itu lebih tinggi dibanding negara maju. Nomor 3. Rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, rumah tangga dunia adalah tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut siapa? Menurut Carl Budger. Tadi kan udah kakak ajarin kan? Lanjut nomor 4. Jika diketahui GNP negara G tahun 2018 sebesar 1.300.759 dolar dan tahun selanjutnya meningkat menjadi 1.419.632 dolar. Laju pertumbuhan ekonominya adalah, apa tadi rumusnya? Rumusnya itu adalah aja kita buat ya. Nah, itu adalah GNPT atau PDBT dikurang GNPT min 1 per GNP T min 1 dikali 100%. Ya, tinggal kita masukkan aja GNP tahun sekarang atau tahun yang ditanya. Ini dia. 632 dikurang tahun sebelumnya. 759 per yang sebelumnya. Dikali 100%. Ayo hitung dulu. Ini berapa hasilnya? Kurangin. Hasilnya itu adalah berapa? 118,837 per dikali 100%. Nah, kalikan aja dulu, baru nanti bagi, gitu ya. Hasilnya berapa? 9,13%. Jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang kita masuk ke pembangunan ekonomi. Artinya adalah proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Jadi ada perubahan strukturnya. Contoh dari pembangunan ekonomi tadi kakak bilang itu pembangunan rel kereta api. Contoh yang kedua misalnya itu adalah pembangunan jalan raya. Nah, kita analisis pembangunan jalan raya itu kenapa menjadi contoh dari pembangunan ekonomi? Karena dia akan mendukung kenaikan dari ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Nah, kenapa bisa mendukung naiknya perekonomian? Misal gini, ada desa A, di sini kota. Nah, desa ini biasanya kan hasilnya adalah hasil pertanian. Di kota itu pusat perdagangan. Kalau misalnya jalan raya aja nggak ada dari desa A, kota, itu bagaimana? Nah, hasil dari pertanian ini bakalan sulit untuk didagangkan ke kota B, gitu. Jadi, pembangunan jalan raya akan menaikkan perekonomian suatu negara. Nah, kalau misalnya perekonomian suatu negara naik, berarti pendapatan totalnya juga naik. Nah, ini dia contoh lainnya. Ini pembangunan jalan tol. Terus pembangunan jalan tol ini nanti akan berakhir yang namanya meningkatkan pendapatan. Sekarang kita masuk ke indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Nah, itu artinya Nah, sekarang masuk ke indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Artinya, apa aja yang dilihat ketika kita ingin mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang pertama, itu adalah dari segi pendapatan nasionalnya. Pendapatan nasionalnya meningkat atau enggak.
Kalau meningkat berarti keberhasilan pembangunan ekonomi itu ada. Yang kedua itu adalah dari segi kesempatan kerja. Jadi semakin banyak kesempatan kerja yang ada, berarti pembangunan ekonomi semakin berhasil. Yang ketiga itu adalah dari neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu adalah neraca yang mencatat transaksi luar negeri dengan dalam negeri. Jadi misalnya ekspor dan impor gitu. Kalau misalnya ekspor lebih besar daripada impor, nah berarti itu berhasil. Atau kenaikan ekspor lebih besar daripada kenaikan impor, berarti pembangunan ekonominya itu berhasil. Yang keempat itu adalah produk nasional bruto. Jadi tadi pertumbuhan ekonomi juga dari segi produk nasional brutonya. Iya, benar. Jadi pembangunan ekonomi itu berhasil ketika pertumbuhan ekonominya berhasil. Ya. Yang kelima itu adalah distribusi pendapatan yang merata. Jadi ini harus diperhatikan. Beda dia kalau misalnya di pertumbuhan ekonomi. Merata nggak dipedulikan. Kalau pembangunan dia harus merata. Namanya membangun ekonomi. Harus merata. Nah, kemudian yang keenam itu adalah perekonomian yang stabil. Jadi dia nggak naik turun. Kalau naik turun itu berarti pembangunan ekonominya belum berhasil atau kurang berhasil. Nah, sekarang ke faktor pembangunan ekonomi. Jadi berhasil atau tidaknya apa sih yang membuatnya gitu? Oke, sekarang faktor pembangunan ekonomi. Maksudnya berhasil atau tidaknya didukung oleh apa aja gitu. Yang pertama itu adalah dari segi SDA. Semakin banyak SDA-nya, semakin tinggi pembangunan ekonominya. Ataupun gini, mustahil bahwasanya suatu negara melakukan pembangunan ekonomi kalau tidak memiliki SDA. Karena nggak akan mungkin mereka bisa memproduksi. Yang kedua itu adalah SDM. Jadi untuk mengelola faktor produksi tadi, si SDA butuh yang namanya manusia. Jadi butuh manusia yang memiliki kompetensi atau kemampuan. Jadi semakin banyak orang yang berkualitas atau yang semakin berkompeten, itu akan semakin mendorong yang namanya pembangunan ekonomi. Yang ketiga itu adalah iptek. Jadi iptek itu adalah pembantu dari si manusia ini untuk melaksanakan produksi atau memproduksi si SDA. Jadi supaya manusia itu bekerja dengan efektif dan efisien. Yang keempat itu adalah sosial budaya. Jadi misalnya dari budayanya dia orangnya rajin gitu. Nah itu akan mendukung yang namanya pembangunan ekonomi. Coba kalau misalnya malas-malasan, oh itu akan membuat pembangunan ekonomi mundur. Gitu. Atau nggak akan terlaksana yang namanya pembangunan ekonomi. Lanjut ke keadaan politik. Nah, keadaan politik yang aman itu akan mendorong pembangunan ekonomi. Jadi, orang-orang yang berada di suatu negara, kalau keadaan politiknya kacau, pasti nggak aman kan? Jadi nggak mau melakukan kegiatan ekonomi di suatu negara itu. Kalau misalnya aman, nah berarti dia nyaman-nyaman aja untuk melaksanakan yang namanya kegiatan ekonomi atau memproduksi misalnya ya. Yang keenam itu adalah sistem pemerintahan. Jadi dari sistem pemerintahan bisa juga nanti berhubungan dengan sistem ekonomi. Misalnya sistem pemerintahannya itu liberal, berarti sistem perekonomiannya adalah liberal juga. Artinya itu bebas gitu. Jadi sistem pemerintahan menentukan pembangunan ekonominya bagaimana ya. Yang ketujuh itu adalah sarana dan prasarana, contohnya jalan raya. Jadi jalan raya akan mendorong yang namanya pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonominya naik, maka pembangunan ekonomi juga akan naik. Seperti
Seperti itu. Kalau sarana dan prasarana tidak ada, maka perekonomian akan stuck di situ aja atau mandek di situ aja. Nah, sekarang kita ke bagian C, perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Ini dia, pertumbuhan itu peningkatan pendapatan per kapita. Jadi di sini tidak ada yang namanya perbaikan. Kalau di pembangunan itu ada perbaikan. Yang keduanya itu adalah ini bersifat kuantitatif. Yang penting produksinya banyak gitu. Kalau ini sifatnya kualitatif. Jadi kualitasnya gimana? Kualitas orang-orangnya jadi gimana gitu. Apakah semakin bagus atau semakin hancur gitu ya? Kalau ini yang penting produksinya meningkat. Nah, perbedaan yang ketiga, si pertumbuhan itu adalah peningkatan GNP tidak disertai dengan perkembangan iptek dan struktur ekonomi. Jadi dia kalau misalnya di sini struktur perekonomiannya pertanian, jadi tetap di pertanian tapi hasilnya naik. Gitu. Nah, kalau di sini disertai dengan perkembangan iptek dan perubahan struktur ekonomi. Contohnya dari pertanian ke industri. Itu. Yang keempat, hanya memperhatikan pendapatan bukan pemerataan. Benar. Jadi karena dia hanya mementingkan produksinya supaya naik, nah berarti dia hanya memperhatikan pendapatannya. Jadi dia nggak peduli bahwasanya merata nggak pendapatan masyarakat gitu, atau ada kesenjangan nggak yang tinggi gitu. Nah kalau di pembangunan itu memperhatikan pemerataan. Perbedaan yang kelima itu adalah tidak selalu disertai pembangunan ekonomi kalau pertumbuhan ya. Jadi bisa jadi disertai pembangunan, bisa jadi enggak. Nah, kalau yang pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, dibangun jalan raya. Nah, itu akan mempermudah masyarakat desa untuk melakukan perdagangan dengan masyarakat kota. Jadi nanti mereka akan semakin semangat atau semakin mudah untuk memproduksi hasil pertaniannya. Misalnya mereka butuh pupuk, belinya di kota. Nah mereka akan semakin mudah untuk pergi ke kota membeli pupuk itu tadi. Jadi pasti akan meningkat yang namanya produksi. Jadi si pembangunan selalu disertai pertumbuhan, kalau si pertumbuhan tidak selalu disertai pembangunan. Nah sekarang kita masuk ke soal. Faktor yang tidak mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah, udah kita bahas tadi, apa yuk? Nah, yang pertama sumber daya alam iya, SDM iya, teknologi iya, modal juga iya. Berarti jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Ya dibaca. 1. Terjadi peningkatan GNP dan pendapatan per kapita. Kedua, itu adalah peningkatan GNP dan pendapatan per kapita disertai pemerataan. Ketiga, itu adalah ditemukan sumber produktif yang belum digunakan dengan baik. Keempat, mengalami perubahan struktur ekonomi. 5. Adanya inovasi dan penguasaan teknologi baru serta iptek. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan ciri pembangunan. Oke, ciri pembangunan ekonomi ya. Nah, cek satu-satu yuk. Nah ini hanya pendapatan per kapita dan GNP yang diperhatikan. Berarti ini masuk ke pertumbuhan atau growth, kita buat GT ya. Yang kedua itu adalah peningkatan GNP disertai pemerataan. Nah ini tadi masuknya ke pembangunan. 3. Belum digunakan dengan baik. Nah ini masuk ke pertumbuhan. Nah ini mengalami perubahan struktur, itu masuk ke pembangunan. Kalau dia pertumbuhan tidak mengalami struktur ekonomi atau belum tentu. Yang kelima itu adalah ini inovasi, berarti itu adalah masuk ke pembangunan. Berarti jawabannya adalah 2, 4, 5 yang E. Soal berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Oke, dibaca ya. Nah, yang termasuk ke dalam faktor non-ekonomi adalah
Oke, udah tau lah kalau ada hubungannya sama ekonomi. Itu ada hubungannya sama faktor produksi. Faktor produksi itu ada 4. Yang pertama itu adalah SDA, kedua adalah SDM. Oh, SDM nggak ada di sini ya. Sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga itu adalah modal. Yang keempat itu adalah kewirausahaan atau keahlian, sama aja. Nah, di sini yang ditanya itu non ekonomi. Berarti non ekonomi itu adalah 2, 4, 7, 8. Cek. Yang ada jawabannya itu adalah ayo 2, 7, 8 yang E. Oke, sekian dulu dari kakak untuk materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat waktu mengeluarkan video terbaru. Oke?